Oke, salam buat kita semua hari ini. Semoga semua kita hari ini dalam keadaan sehat-sehat. Oke, bagaimana juga dengan anak-anak? Semua sehat-sehat ya? Oke, sekarang kita akan masuk yang namanya materi kita di sini, membuat persamaan garis lurus. Nah, sebelumnya kita kan sudah membahas bagaimana menggambar garis lurus atau grafik garis lurus, yang mana untuk menggambar sebuah garis lurus itu atau grafik tersebut harus ada persamaan garisnya. Harus ada ini persamaan garis lurusnya. Kalau ada persamaan garis lurusnya, maka garisnya bisa digambar. Nah, harus ada persamaan garisnya. Ini kemarin ini udah ada. Nah, maka bisa kita menggambar garisnya. Cara menggambar garis lurus kemarin kan sudah tekniknya sudah diberitahu, bisa dilakukan dengan dua cara, bisa dilakukan dengan cara menggunakan tabel atau juga bisa dengan cara pengambilan dua titik koordinat. Ya. Nah, sekarang ini kita bagaimana cara membuat persamaan garisnya. Sekarang persamaannya yang mau kita bahas. Ya. Oke, coba kita lihat berikutnya. Nah, sini berikutnya adalah persamaan garis lurus. Sebelum kita melangkah untuk membuat persamaan garisnya, kita harus paham dulu bentuk persamaan garisnya dulu. Bentuk persamaan garis lurus itu ada dua bentuk, ya. Jadi bentuknya harus paham dulu. Bagaimana sih bentuk persamaan garis ini kan gitu ya. Persamaan garis lurus ada dua bentuk. Nah, ini dia. Yang pertama, persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX. Nah, ini bentuk yang harus kamu pahami, bentuk persamaan garis. Jadi bentuk persamaan garis itu awalnya itu Y. Harus Y duluan, baru sama dengan MX. Ini M ini adalah gradien. Ini X-nya variabel. Nah, nanti si M ini nanti bilangan itu nanti. Angka itu, ya. Si X ini tetap variabel, ini tidak boleh dirubah-ubah. Nah, jadi ini adalah bentuk persamaan garis yang pertama. Nah, ini coba kita lihat ini garis-garis ini dia. Nah, garis ini persamaannya kan ini dia nih. Ini nih persamaannya nih. Persamaannya ini, garis yang ini persamaannya ini, garis ini persamaannya ini. Nah, oke, ini gambarnya bisa kita gambar karena ada persamaannya ini. Kalau nggak ada ini nggak bisa digambar ini. Ini nggak bisa digambar. Ini tidak bisa digambar. Jadi karena ada persamaannya makanya bisa digambar. Ya, oke. Ini ya, perhatikan ya. Nah, ini bentuknya sama dengan ini, tengok. Sama bentuknya dia tuh. Sama bentuknya. Sama bentuknya seperti ini. Y-nya di depan dahulu. Nah, M ini inilah dia, yang angka ini. Inilah M-nya, yang angka ini. Ya, yang angka ini itu M-nya ya. Ya, yang angka-angkanya M-nya. Oke, paham ya? Pokoknya nanti ini angka. Artinya itu gradien ya. Oke, yang berikutnya ya, kita lihat yang berikutnya. Nah, persamaan garis yang ini tadi, persamaan garis ini konsepnya ini dia. Nah, persamaan garis Y sama dengan MX itu bergradien M. Nah, ini gradiennya M. Ya. Dan melalui titik pangkal titik 00. Nah, persamaan garis yang bentuknya seperti ini, yang Y sama dengan MX ini, dia persamaan garisnya itu nanti gambar garisnya dia melewati titik 00 dia. Melalui pusat titik pangkalnya. Ya. Nah, coba kita lihat kembali tadi. Nah, semua garis ini ngelewatin 00 nih. Nah, semua ngelewatin 00. Nah, keempat garisnya. Ini lagi dia. Tuh. Semua titik pangkalnya di sini. Ngelewati ini dia semua. Kalau yang bentuk begini. Nah, itu dulu yang kamu pahami. Bentuk begini dia ngelewati titik 00. Oke ya. Kita lanjut. Nah, pada gambar tadi di atas, kita lihat kan tadi kan ada 4 persamaan garisnya. Persamaan garis yang pertama kan ini dia. Nah, Y sama dengan setengah X. Maka gradiennya Y setengah. Ini kan tadi M-nya tadi ya. Jadi kalau bentuk begini ada pertanyaannya, tentukan gradien dari persamaan garis ini katanya. Nah, ini dia. Ya, inilah dia, setengah dia gradiennya. Ini persamaan garisnya.
Nah, persamaan garis yang bentuk begini, ya gradiennya 2. Ini kan 2 nih M-nya. Persamaan garis bentuk begini, ya minus 1,5. Oke? Persamaan garis Y sama dengan negatif sepertiga, gradiennya ini. Nah, jadi ini adalah persamaan garis. Ingat ya, persamaan garis harus Y-nya di depan. Y-nya di depan. Ini bentuknya, bentuk umumnya ya. Walaupun bentuknya bisa diubah, tapi bentuk umumnya seperti itu. Oke, kita lanjut yang berikutnya ya. Oke, itu tadi bentuk persamaan garis yang Y sama dengan MX. Yang pertama. Oke, sekarang yang keduanya. Bentuk persamaan garis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, hanya beda tambah ini aja. Ya, tambah ini aja dia. Tadi kan Y sama dengan MX saja ya. Nah, bentuk yang seperti ini, dia bentuk gambarnya seperti ini. Ini dia. Ini tidak ya, ini yang Y sama dengan MX ya. Nah, ini sama ya bentuknya ya. Sama. Nah, ini C-nya. Ini C. Ini C-nya. Ya, ini C, ini C, ini C. Nah, ini MX, yang di depan MX. Nah, kalau garis yang ini tadi kan melewati titik 0, 0, maka dia tidak pakai tambah C. Nah, dia cukup bentuknya Y sama dengan MX saja. Oke, paham ya? Bisa dibedakan gambarnya ya. Bisa dibedakan bentuk persamaan garisnya ya. Bentuk persamaan garis yang kedua, bentuk persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Oke, sekarang yang bentuk persamaan garis ini konsepnya apa? Nah, ini kita lihat ya. Tadi kalau yang Y sama dengan MX, konsepnya persamaan garis itu bergradien M dan melalui titik pangkal titik 00. Nah, ini apa konsepnya ini? Coba kita. Nah, ini dia. Persamaan garis yang Y sama dengan MX tambah C ini bergradien M juga. Ya, ini kan gradiennya kan. Dan melalui titik 0, C. Ini C ini maksudnya bilangan ya, bilangan konstan ya. Nah, jadi dia ini bergradien M dan melalui titik 0, C. Dan titik 0, C ini adalah titik potong garis Y sama dengan MX tambah C dengan sumbu Y. Nah, ini titik potong terhadap sumbu Y. Jadi dia selalu memotong sumbu Y ini nanti. Itu dia ya. Bukan sumbu X ya, sumbu Y ya. 0, C ini sumbu Y, bukan titik X. Dia memotong sumbu Y. Nah, memotong itu maksudnya begini. Nah, coba kamu lihat lagi gambarnya. Nah, ini dia. Nah, ini dia motong dia ini kan, motong sumbu Y ini dia. Motong sumbu Y, motong sumbu Y. Ini ini motong sumbu Y. Motong sumbu Y. Ini juga motong sumbu Y. Nah, itu maksudnya motong. Dia motong sumbu Y. Nah, inilah yang 0, C. Ya, 0, C. 0, C. Gitu dia ya. Oke. Jadi 0, C itu adalah titik potong terhadap sumbu Y-nya. Oke. Garis Y dengan sumbu Y. Hubungan antara persamaan garis, ini yang masalah gambar tadi ya. Gambar yang tadi ya. Hubungan antara persamaan garis, gradien, dan titik potong dengan sumbu Y ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, ini dia. Nah, ini kan tadi persamaan garisnya. Persamaan garis tadi yang kita lihat tadi yang di depan tadi. Nah, yang ini kalau bentuk begini persamaan garisnya, kalau dia gradiennya udah jelas 3/4. Nah, ini kalau bentuk begini berarti malah hanya titik potongnya dengan sumbu Y di titik 00 ya, melalui titik pangkal ya. Nah, tapi kalau udah begini, ini udah berarti yang bentuk Y sama dengan MX tambah C. Nah, sedangkan C-nya yang mana? Ini ada 2. Nah, jadi kalau ditanya titik potong terhadap sumbu Y-nya, ini maksudnya titik potong terhadap sumbu Y-nya. Ini titik potong terhadap sumbu Y di 0,02. 0,2. Nah, tadi coba kita lihat gambarnya tadi di sini ya. Nah, di 0,2 ini dia. Oke ya, ini kan persamaan garisnya tadi. Nah, 0,2. Oke, ini memotong. Kalau di sini 2 berarti motong sumbu Y di titik 0,2. Nah, kalau di sini 5 berarti 0,5 titik potong terhadap sumbu Y-nya. Oke, kalau ini dia negatif berarti ke bawah lah motong sumbu Y-nya. Oke ya. Nah, ini keterangan yang tadi dari gambar. Nah, ini keterangan dari gambarnya tadi. Ya, yang ini tadi dia motong sumbu Y-nya di titik 0,2. Ini dia motong sumbu Y-nya di 0,5. Nah, pokoknya kalau di sini dia, kalau positif di sini berarti positif di sini ya. Ini kan positif. Nih, ingat yang ini C-nya ya. Ini C, ini M. Ini M semua nih, ini M. M semua ya. Oke, nah ini negatif berarti 0,3. Begitulah cara melihat atau membedakan persamaan garis. Jadi dua bentuk ini harus paham. Bentuk persamaan garis yang Y sama dengan MX
Ini melalui titik 00 atau titik pangkal, dia melewati titik pangkal 00. Tapi kalau Y sama dengan MX, yang persamaan garis yang kedua, Y sama dengan MX tambah C ini, dia dia melewati titik memotong sumbu Y di titik 0, C. Oke, itu dia konsepnya. Oke ya. Baru itulah pemahaman dasarnya dulu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat persamaan garisnya? Cara membuat persamaan garis ini ada syarat-syaratnya. Ya, enggak sembarang asal dibuat dia. Jadi ada syarat-syaratnya, ada yang ditentukan, apa-apa dulu yang ditentukan dia. Ya, jadi ada ketentuan-ketentuannya juga. Nah, membuat persamaan garis ini yang pertama. Nah, untuk membuat persamaan garis, nah misalnya diketahui yang ini. Nah, kalau nggak diketahui yang ini nggak bisa dia membuat persamaan garis dengan gradien M dan melalui sebuah titik X1 Y1. Nah, apabila garis itu mempunyai gradien dan ada sebuah titik yang diketahui, maka kita bisa membuat persamaan garisnya. Kalau tidak ada yang dua ini nggak bisa dibuat. Nah, jadi dari keterangan dari ini, inilah gambarnya ya. Nah, ini kan sebuah titik, ini garis ini melewati melalui titik PX I1 I1 ini dia tadi. Nah, dengan ini kan ada gradiennya kan, kuda mereng gini kan berarti kan ada gradiennya. Inilah dia. Gradien itu kan garis miring. Nah, ini kan ada merengnya dia. Nah, inilah dia. Oke, ini bentuk dari gambar keterangan ini. Oke, kita lanjut. Nah, persamaan garis yang melalui sembarang titik, nah, titiknya sembarang aja sih, ya. X1 Y1 dan bergradien M adalah, nah, jadi ini rumusnya nanti. Jadi menentukan persamaan garis, ya, yang melalui sebuah titik dan bergradien M, ini rumusnya. Persamaan garis yang melalui sebuah titik, nah, ya, ini tadi. Nah, ini kan persamaan. Nah, ini persamaan garisnya apa mau kita buat ini, Pak? Dia tanya persamaan garis ini apa yang melalui sebuah titik dan bergradien M. Ini kan miring dia gambarnya. Nah, nanti rumusnya ini. Ini dia. Y sama dengan M dalam kurung X dikurang X1 tambah Y1. Oke, M ini ingat gradien ya. Y sama dengan M dalam kurung X dikurang X1 tambah Y1. Nah, ini keterangannya. Y itu sama dengan persamaan garis lurus. Ini persamaan garis lurus. M-nya gradien. Nah, ini ingat, ini gradien ya. Ini gradien. Ini X yang ini. Ini variabel, tidak boleh diganti-ganti yang ini. Ini tetap variabel ini. Tidak boleh diganti-ganti. Nah, ini yang berganti-ganti angkanya. Ini angka X1, Y1. Ini titik koordinatnya nanti. Titik koordinat yang diketahui. Yang inilah, ini nanti dia. Oke. Paham ya? Rumusnya ingat ya. Y sama dengan M dalam kurung X dikurang Y1 tambah Y1. Oke, ini keterangannya. Oke, itu dia rumus untuk menentukan persamaan garis. Nah, coba untuk lebih paham kita lihat contoh-contohnya. Nah, ini dia contohnya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik negatif 2,1 dan bergradien 2. Nah, inilah dianggap garisnya yang dia garisnya sudah ada nih, tapi persamaan garisnya belum ada dia nih. Nah, dia garisnya melalui titik minus 2,1 dan katanya ini gradien garisnya ini 2. Tapi persamaan garisnya nggak ada, belum ada. Sementara kalau untuk menggambar garis ini kan harus ada persamaan garisnya dulu. Kalau nggak ada persamaan garisnya nggak bisa digambar nih. Nah, jadi sekarang bagaimana cara membuat persamaan garisnya? Nah, ingat tadi, untuk menentukan persamaan garisnya, ini dia rumusnya tadi. Nah, oke ya. Y sama dengan MX dikurang X1 tambah Y1. Oke. Nah, masukkan aja nilainya. Gradiennya 2X. Nah, titik X1-nya kan yang ini. Ini X1 Y1 ya. Nah, ini dia. Dikurang negatif 2 ditambah 1. 2 ini X, ini jadi positif, tambah 2 tambah 1. Nah, ini kali ke dalam 2X. Ini kali kemari jadi 4 tambah 1 2X tambah 5. Berarti jadi persamaan garisnya adalah Y sama dengan 2X tambah 5. Nah, persamaan garis yang ini, inilah dia persamaan garisnya. Nah, ini jadi apabila ada persamaan garis ini, maka gambarnya bisa digambar. Nah, gitu dia. Paham ya? Oke, kita lihat satu lagi coba contoh ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik. Nah, ini titik X1 Y1 tadi. Dan sejajar dengan garis yang persamaannya ini. Nah, ini gimana pula lagi? Nah, ingat aja pokoknya rumus persamaan garis yang tadi ya. Y sama dengan M dalam kurung X dikurang X1 tambah Y1.
Itu rumus menentukan persamaan garis. Nah, berarti waktu soal itu kamu lihat titiknya sudah ada, berarti kan tinggal gradiennya yang belum ada kan? Ini kan titiknya sudah ada nih. Nah, titiknya dari mana ngambilnya? Dari sini. Dari garis ini. Nah, sekarang bagaimana cara mencari gradien dari sini? Nah, cara menentukan gradien yang bentuk begitu, ini dia. Menentukan gradien garis dengan persamaan yang bentuknya seperti ini. Nah, ini si A, ini si B. Ini A, ini B, ya. AX tambah B adalah M sama dengan negatif A per B. Nah, jadi kalau ada bentuk-bentuk begini, cari gradiennya seperti ini. Ya. Ini dia rumusnya ya. Oke, ini A-nya 6 berarti B-nya 2. Nah, ini dia. Maka gradien garis 6x tambah 2 sama dengan 5 adalah A-nya tadi 6, B-nya 2, jadi gradiennya berarti sama dengan negatif 3. Nah, jadi gradiennya itu negatif 3. Jadi udah dapat kita ya. Tadi titiknya 3,5, gradiennya negatif 3. Berarti sudah bisa kita hitung. Nah, tinggal masukkan ke rumus. Oke, tapi tadi dibilang tadi di sini sejajar ya. Nah, secara sejajar tadi gimana? Nah, sejajar ini kita sudah pelajari tentang garis sejajar, bagaimana gradien yang garis saling sejajar. Gradien yang saling sejajar garis yang saling sejajar itu gradiennya sama. Ya, gradiennya sama. Jadi karena sama dia gradiennya, jadi kita buat begini. Secara sejajar gradien pertama dengan gradien kedua itu negatif 3. Gradien pertama dengan gradien kedua nanti sama nilainya. Gradien yang pertama negatif 3, gradien yang keduanya negatif 3. Jadi sama dia nilainya. Kalau dia yang sejajar dia sama gradiennya ya. Oke, jadi kita masukkanlah. Jadi ini kita buat jadi yang kalau ada kata sejajar ini jadi M2-nya ya. Oke. Nah, jadi tinggal masukkan aja negatif 3, masukkan sini X. Ini titiknya. Ini titik yang ini tadi. Nah, ini ya. Ini yang ini ya. Ini titik Y1, Y1-nya ya. Oke. 3, ini tadi Y1-nya 5. Udah. Tinggal kalikan ke dalam. Negatif 3X. Positif 9. Tambah 5. Ini ya. Negatif 3 dikali X. Negatif 3X. Negatif 3 dikali negatif 3. Positif 9 tambah 5. Negatif 3X ditambah 14. Ya. Inilah nanti dia persamaan garisnya. Oke. Atau kadang bisa diubahnya bentuk seperti ini. Kadang sering jawabannya ada seperti ini. Apalagi kalau misalnya pilihan ganda. Nah, dia sering dibuatnya seperti ini hasil jawabannya. Ini dipindah ruaskan yang Y-nya ini tadi. Y-nya ini dipindah ruaskan, dia jadi negatif ya. Di sini kan ada Y tadi ya. Y-nya pindah jadi negatif. Ini kan Y sama dengan negatif 3X tambah 14 kan gitu. Ini kan ada Y di sini. Y sama dengan negatif 3X tambah 14. Y-nya pindah ke ruas kanan. Jadi negatif. Ya, dia pindah ke ruas kanan. Oke. Bisa ya dipahami ya? Oke. Oke, seperti itulah cara menentukan persamaan garis. Jadi, semoga materi ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Oke, terima kasih buat anak-anak perhatiannya. Semoga kamu bisa memahami materi kita ini. Terima kasih.